Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film diawali dengan memperlihatkan papan tulis yang biasa digunakan City Hunter untuk berkomunikasi buat melihat misi yang akan dilakukan. Di papan tulis tersebut ada tulisan yang berbunyi "Tolong temukan adikku". Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang wanita cantik seksi bercelengan bernama Makori Chang sedang berbicara dengan seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Makori Chang meminta bantuan pria misterius tersebut untuk menemukan adiknya yang kabur dari rumah bernama Kurumi. Bisa ditebak lawan bicara Makori Chang adalah orang dari City Hunter. Dengan sedikit memohon dan memperlihatkan celengannya tipis-tipis, akhirnya si City Hunter tersebut bersedia membantu. Singkat cerita, di Tokyo, Jepang, rata-rata media mengabarkan banyak insiden aneh terjadi di Kabukicho, seperti orang random tiba-tiba mengamuk tidak jelas yang mana kekuatannya tidak masuk akal. Salah satunya mampu membuang benda berat yang seharusnya tidak bisa dilakukan manusia. Lalu berfokus pada seorang pria bernama Ryo yang lagi memandangi ciwi-ciwi sepsi dari atas gedung. Dan ternyata dia adalah City Hunter bersama dengan rekannya Makimura yang sedang memberi arahan dari bawah. Meskipun otaknya mesum, Ryo ini adalah penembak jitu yang handal dan tentu juga jago bela diri. Makimura pun mengingatkan Ryo untuk fokus pada misi mereka, dan setelah kembali pada rencana, target pun muncul bernama Kurumi, adik dari cewek cantik yang di awal film. Terlihat di situ nampaknya situasi Kurumi sekarang lagi diculik. Dengan cepat Ryo pun langsung pergi ke gedung tersebut buat menyelamatkannya. Saat mengejar Kurumi, rekan preman tadi datang berjumlah 6 orang, tapi bertambah menjadi 9 dan Ryo mampu mengetahui itu sebelum mereka berkumpul dengan hanya mendengar langkah kakinya saja. Dan ini lagi-lagi jadi bukti jika Ryo ini memang jago. Setelah mengalahkan para preman, lanjut mengejar Kurumi, tapi anehnya Kurumi kuat melompat ke gedung selanjutnya, sedangkan Ryo yang dikenal pro tidak bisa mengikutinya. Diantar oleh Ryo, Makimura pun pergi menemui adiknya untuk merayakan hari ulang tahun adiknya yang sebelumnya memang sudah ada janji. Di sini Ryo menanyakan apa yang Makimura tadi simpan di kantongnya, tapi di sini Makimura tidak memberitahu yang sebenarnya. Dia hanya ngeles itu hanya HP dan langsung mengalihkan pembicaraan, memperlihatkan video Kurumi yang ternyata seorang cosplayer. Karena Ryo otak mesum, dia pun terpengaruh. Sampainya di restoran, sebelum masuk di sini ternyata Makimura berencana ingin memberitahu adiknya yang bernama Kaori jika sebenarnya dia adalah anak adopsi. Kaori ini adalah anak yang diadopsi oleh almarhum bapaknya Makimura saat masih kecil, dan Makimura akan memberitahukan hal itu pada Kaori saat dia sudah dewasa, dan sekarang waktu yang tepat. Makimura pun masuk sedangkan Ryo langsung cabut. Kaori ini sudah tahu apa pekerjaan yang dilakukan kakaknya, meskipun dia selalu berbohong. Dia juga tahu tentang City Hunter, begitupun soal Ryo, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkan. Makimura yang masih selamat langsung diserang oleh pengendara mobil tersebut yang mana terlihat di lehernya ada urat sama seperti milik Kurumi. Karena Makimura tidak sejago Ryo, dia pun dibunuh oleh pria tersebut. Sedangkan Ryo yang menyadari hal itu datang terlambat, datang setelah Makimura sudah sekarat. Di saat-saat terakhirnya Makimura memberikan cairan aneh tersebut dan berpesan untuk menjaga adiknya yaitu Kaori. Sedangkan Kaori yang melihat itu hanya tidak berkata apa-apa. Di sini bisa dilihat jika Ryo yang dari tadi diperlihatkan selalu bercanda, ekspresi wajahnya berubah seperti wajah yang murka, ingin balas dendam kepada si pelaku yang telah membuat sahabatnya meninggal.
Singkat waktu, esok harinya Kaori mendatangi tempat tinggal Ryo buat mencari-cari siapa tahu ada petunjuk yang bisa ditemukan. Tapi yang dia dapatkan justru kebanyakan majalah dewasa. Sampai mana dia pergi ke tempat latihan menembak dan di sini Ryo mode serius memberitahu jika dunia dia dan Makimura berbahaya, tidak cocok untuknya. Sebaiknya lupakan kakaknya itu yang terbaik demi keselamatannya sendiri. Setelah memperlihatkan joget-joget, Kaori masih juga keras kepala. Dan kali ini yang asli, Ryo hanya berpesan untuk jika masih ingin ikut, diam dan lihat saja. Mereka pun masuk ke tempat kasino yang dipenuhi oleh preman-preman berwajah garang. Salah satunya preman yang pernah ingin membawa Kaori. Di sini Ryo hanya diam saja sampai mana datang kakek-kakek bos tempat ini yang langsung memarahi anak buahnya. Dan ya, ternyata Ryo dan si kakek sudah saling kenal. Setelah si kakek meminta maaf atas perbuatan tidak sopan yang dilakukan anak buah barunya, juga menyebut nama belakang Ryo yaitu Saiba. Kalau disambung Ryo Saiba, si preman-preman tadi terkejut dan sadar jika orang yang ada di depan mereka adalah City Hunter. Si kakek pun menutup kasinonya saat itu juga dan membicarakan soal kematian Makimura. Dia tahu jika pasti Ryo datang untuk membahas hal itu. Awalnya Ryo mengira si kakek pelakunya, tapi langsung dibantah. Si kakek pun memberitahu soal insiden yang aneh banyak terjadi akhir-akhir ini. Soal orang random berubah menjadi tidak terkendali, kuat dan mengamuk tidak jelas, ditandai dengan muncul urat besar di lehernya. Dan setelah mengamuk, mereka langsung mati. Rata-rata dari mereka adalah orang yang kabur dari rumah, menjadi gelandangan, hilang sebentar, lalu pas muncul tiba-tiba sudah gila. Itulah pelaku yang telah membunuh Makimura, jadi tentu bukan dia pelakunya. Si kakek juga mencari tahu kebenaran tentang masalah ini karena ada dua anak buahnya yang menghilang. Lalu dia memperlihatkan foto Kurumi. Ternyata sebelumnya saat mencari dua anak buahnya yang hilang, Kurumi juga datang meminta bantuannya buat mencari temannya. Dan sekarang dia juga sedang mencari Kurumi kembali karena tahu jika Kurumi juga telah menghilang, telah jadi korban, tapi hanya dialah yang kembali dengan waras. Berharap dia bisa memberitahu info lebih. Tapi sebelum menanyakan itu, Ryo sudah datang duluan. Yang pada akhirnya sekarang si kakek dan Ryo akan bekerja sama buat mencari siapa dalang di balik masalah ini. Siapa orang yang telah membuat banyak orang menjadi gila. Yang itu juga sudah pasti pelaku yang membunuh Makimura. Tapi kerjanya si kakek hanya mencari informasi, selebihnya Ryo yang lakukan. Si kakek hanya berpesan untuk Ryo hati-hati karena musuhnya kali ini adalah orang yang tidak punya akal sehat. Kaori yang sedari tadi menyimak langsung pergi mencari Kurumi saat itu juga. Seperti yang dilihat tadi, Ryo berhasil menembaki si pria badan besar sehingga Kurumi berhasil kabur. Lalu ada wanita bermasker juga yang melempar granat silau dan ditembak oleh Ryo sehingga membuat kekacauan. Kaori yang masih mengejar Kurumi akhirnya berhasil menemukannya tapi dalam kondisi yang lemes. Kurumi yang tidak sadarkan diri bermimpi melihat saat awal mula dia diculik. Dia yang sedang mencari temannya, tiba-tiba ada sekelompok pria berjas membawanya. Lalu di suatu tempat penelitian dia disuntikan cairan aneh. Setelah itu dia berhasil kabur dan sempat mengambil dua cairan tersebut. Terbangun dari mimpinya, kini Kurumi ada di rumah Ryo. Ingin pergi tapi kondisinya belum membaik. Terlebih lagi tempatnya sekarang ini adalah tempat paling aman untuk sekarang. Di sini Ryo memberitahu jika kakak Kurumi sedang mencarinya. Sebaiknya dia pulang saja. Tapi Kurumi mengatakan dia tidak punya kakak. Di tempat lain kita akhirnya diperlihatkan markas musuh. Di situ pria badan besar juga wanita misterius sedang berbicara dengan bos mereka yang tidak diperlihatkan wajahnya. Ya, wanita dadah indah alias Makori-chan ternyata adalah salah satu anggota dari penjahat. Jadi mereka ini semacam organisasi bernama Union. Dalang dari semua masalah yang terjadi, entah apa tujuan mereka, tapi mereka telah membuat kekacauan. Bikin banyak orang seperti zombie, telah membunuh Makimura dan kini ingin menangkap Kurumi. Yang jelas pasti ada sesuatu rencana besar yang mereka jalankan. Juga di setiap player mereka terdapat chip peledak yang kapanpun jika si bos ingin ledakan maka mereka mati saat itu juga. Di tempat lain diperlihatkan Ryo yang sedang bertemu dengan Saeko. Saeko memberi laporan analisis yang sebelumnya cairan aneh dari Kurumi telah dikirimkan kepada Saeko. Dari hasil analisis tersebut, semua korban orang mengamuk tidak jelas lalu mati simpelnya sama dengan cairan aneh itu. Pun juga dengan orang yang telah membunuh Makimura. Cairan itu merangsang otak selama beberapa hari dan meningkatkan otot secara ekstrim. Membuat orang luar biasa agresif dan jika efeknya sudah hilang mereka langsung mati. Ternyata Ryo tahu soal cairan aneh itu
itu dulunya disebut debu malaikat, cairan yang pernah dipakai buat perang, tapi untuk kali ini cairan tersebut telah disempurnakan. Jadi ada seseorang yang melanjutkan riset tersebut. Dan untuk alasan mengapa para Union mengujinya kepada orang secara terang-terangan, itu hanya iklan untuk memperkenalkannya pada dunia. Dan jika mereka berhasil menghapus efek sampingnya, maka cairan aneh tersebut akan menjadi senjata yang seluruh dunia inginkan. Itulah alasan mengapa mereka mengincar Kurumi hidup-hidup. Karena dia adalah kunci untuk mewujudkan hal itu. Mengetahui setelah dicoba pada tubuhnya, hanya dialah yang tidak berpengaruh pada efek sampingnya. Sebelum Ryo ingin pergi, Saeko memberitahu sebuah fakta. Dulu 20 tahun yang lalu ada insiden sama persis seperti yang terjadi sekarang. Ada orang yang mengamuk karena efek dari cairan itu. Lalu ada seorang polisi yang menembak mati pria tersebut. Polisi yang menembak itu adalah ayah Makimura, sedangkan pria yang ditembaknya adalah ayah dari Kaori. Itulah alasan mengapa dia mulai mengadopsi Kaori. Dan ayah Makimura juga mulai meneliti cairan itu selama bertahun-tahun sendirian. Ya, peledak yang ada di lehernya meledak dan Makori-chan mati saat itu juga. Sayangnya Saeko belum mendapatkan informasi sedikit pun. Di tempat Kurumi ternyata polisi rekan Saeko ini telah bekerja sama dengan para Union. Tentu alasan dia melakukan itu tak lain dan tak bukan adalah duit. Tapi baru juga mengambil uang tersebut, ada yang menyala-nyala. Entah bagaimana nasib si rekan Saeko, Shin berpindah di tempat Ryo. Di sini Kaori yang tahu ini salahnya sangat merasa bersalah. Meskipun begitu, dia masih ingin mencari pembunuh kakaknya, begitu juga dengan penculik Kurumi. Walaupun Ryo sudah menyuruhnya untuk jangan terlibat lagi, dia masih tetap keras kepala dan ternyata sudah sejak lama dia telah menyadari jika dia hanyalah anak adopsi. Setelah sudah tidak dibutuhkan, si Cheo langsung dibunuh, begitupun juga semua orang di sana terkecuali Kurumi. Dan orang ini ternyata bukan bosnya, dia hanyalah salah satu petinggi di Union, yang itu ditandai dengan cincin yang dia pakai. Tentu masih ada para petingginya dan masih ada bosnya, karena ternyata Union ini adalah organisasi besar. Dia pun menelepon seseorang untuk mendatangkan helikopter buat dia pakai ke markas bersama Kurumi. Kembali ke Ryo, ternyata dia tahu lokasi di mana Kurumi berada karena sebelumnya dia telah menaruh pelacak di anting Kurumi. Lalu si kakek menelpon memberitahu informasi tentang Union. Itu adalah sindikat dari Amerika Tengah dengan nama Union TOP. Mereka pencatut yang menyusup ke pasar seluruh dunia. Perusahaan Lore hanyalah perusahaan kedok mereka di Jepang. Di sini si kakek berjanji jika Ryo pulang hidup-hidup maka dia akan sewakan khusus untuknya. Di tempat Saeko, dia menemukan rekannya yang telah mati bersama uang-uangnya. Menyadari rekannya telah berkhianat, dia menyuruh bawahannya untuk mencari semua barang-barang pribadi milik rekannya. Kembali ke Ryo, singkat waktu sampailah mereka di markas Union, tapi di sini tidak menemukan satu orang pun yang masih hidup. Lanjut menelusuri, mereka menemukan tempat pembuatan cairan aneh tersebut. Lalu tiba-tiba muncul pasukan dari belakang yang langsung mengepung mereka dan inilah yang terjadi. ウーバーイーツでキャンセルしときますね。切り出だ。Setelah mengalahkan para pasukan, ternyata si bos dan Kurumi belum pergi. Karena Kurumi yang dijadikan sandera, Ryo tidak bisa apa-apa. Di sini si bos menawari Ryo untuk bergabung dengannya. Melihat skillnya tadi yang di luar nalar, pasti para petinggi menyukainya. Tentu Ryo menolak, yang alhasil membuat si bos mengeluarkan si pria badan besar dari kontainer yang kekuatannya telah di-upgrade. Si bos pun kabur dan Kaori mengejarnya. Sampainya di atas, Kaori malah terhalang kaca tebal. Di sini si bos memberitahu sebuah fakta jika ayahnya Kaori dulu adalah seorang anggota Union, tapi memilih berhenti karena Kaori telah lahir. Maka dari itu si bos inilah yang mengedukannya pada para petinggi sehingga ayahnya dijadikan subjek cairan aneh. Di saat ayahnya tidak terkendali, di situ ayahnya Makimura yang membunuhnya. Lalu Kaori pun diadopsi. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba
Ya, Ryo yang telah mengalahkan pria badan besar datang dan menembaki kaca tersebut di titik yang sama sehingga dengan sangat mudah si bos dibuat tak berdaya. Bersamaan dengan itu helikopter juga sudah sampai, tapi entah mengapa langsung pergi. Di sini Kaori yang punya dendam ingin membunuh si bos, tapi ujung-ujungnya tidak jadi. Di saat si bos mengira Ryo sedang lengah, dia langsung ditembaki karena ternyata Ryo sudah siap sedia menembakinya dengan gaya tanpa harus melihatnya. Setelah itu Saiko dan para polisi lain juga sudah tiba.